Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dan pada sesi ini saya akan menjelaskan kepada kita bersama terkait dengan salah satu hal yang menjadi kajian dalam sekolah penggerak, yaitu terkait dengan pembelajaran paradigma baru. Di mana pembelajaran paradigma baru ini itu sebagai referensi bagi pendidik dalam implementasi pembelajaran yang efektif dan berkualitas tentunya. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini tentu dia dikaitkan dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa itu terdiferensiasi? Tentu dia mempunyai tujuan tersendiri, bahwa tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu untuk membantu setiap murid untuk tumbuh semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, guru akan berusaha mengetahui perkembangan setiap muridnya dan perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Murid juga di sini akan belajar mengenai pertumbuhan mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu, marilah sama-sama kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, akan kita ulas terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru tentunya. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami tentang konsep ini, berikut saya akan memaparkan, akan menunjukkan kepada kita semua terkait dengan ini. Marilah kita lihat sama-sama, di mana di sini sudah ditunjukkan sebentar, sudah ada terkait dengan hal tersebut. Oke, masuk. Nah, ini. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Baik sahabat semuanya, sebelum saya lanjut mengulas terkait materi ini, mari sama-sama kita subscribe, ya kan, like and comment terkait dengan materi yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain tentunya. Dan nanti di sesi-sesi berikutnya saya juga akan memberikan pencerahan-pencerahan, penjelasan-penjelasan terkait dengan sekolah penggerak ini, khususnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan-pengembangan dalam proses pembelajaran. Dan pada sesi ini adalah terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa sahabat semuanya, bahwa pelajar Pancasila itu dia memiliki 6 ini ya. Yang pertama berkebinekaan, yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti akan kita jelaskan seperti apa yang dimaksud dengan ini. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Nah, ini dipelajari melalui, ya, semua ini dipelajari melalui program intrakurikuler dan program co-kurikuler. Nah, dalam program intrakurikuler ini ada pembelajaran terdiferensiasi, nanti akan kita bahas. Kemudian capaian pembelajaran itu disederhanakan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, dan guru itu lebih leluasa memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan siswa tentunya. Oke, lintas mata pelajaran kalau kita lihat di sini, ya baik, saya perbesar terlebih dahulu biar lebih mudah kita melihatnya. Ya, program co-kurikuler itu lintas mata pelajaran, nanti akan berkolaborasi dengan mata pelajaran lainnya, itu dalam kaitannya dengan co-kurikuler, kemudian berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Kemudian berikutnya itu pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas. Kemudian juga nanti melibatkan masyarakat, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan proyek. Kemudian muatan lokal itu dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global tentunya. Baik, kalau kita lihat berikutnya bahwa dalam pembelajaran berparadigma baru, profil pelajar Pancasila ini tentu ada perencanaan itu berbasis data, di mana manajemen berbasis sekolah itu perencanaan berdasarkan refleksi di satuan pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini, yaitu laporan
potret kondisi mutu pendidikan, kemudian bahan untuk refleksi diri, kemudian perencanaan program perbaikan, kemudian nanti di sini juga akan ada pendampingan oleh UPT dan atau pelatih ahli. Dia akan memberikan pendampingan-pendampingan, pelatihan-pelatihan ataupun pengajaran-pengajaran sehingga ini juga dirancang berdasarkan data. Berikutnya yang kelima itu ada digitalisasi sekolah, bahwa penggunaan berbagai platform digital itu bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, kemudian meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang customized. Nah, di sini juga ada platform guru, bahwa profil dalam pengembangan kompetensi itu alat bantu guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berbasis microlearning dan habituasi. Kemudian platform guru juga itu pembelajaran, alat bantu guru untuk menjalankan pembelajaran kompetensi holistik dan pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian platform sumber daya sekolah itu meningkatkan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah. Dan terakhir ada rapor pendidikan. Ini tujuannya adalah untuk memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis, dan ini dirujuk untuk evaluasi dalam perencanaan. Berikutnya, kita perlu juga mengetahui siapa saja sih yang berperan dalam program sekolah penggerak ini. Yang pertama Pemda, di sini kalau kita lihat Pemda, pemerintah daerah. Kemudian juga nanti terlibat di sini platform teknologi sebagai pendukung. Kemudian ada komite orang tua, ini sebagai pemangku kepentingan. Kemudian juga ada mitra, perguruan tinggi, lembaga sosial, kepala desa, pemimpin, perusahaan, dan seterusnya. Ini termasuk dalam kategori mitra. Nah, pelatih ahli dan pengawas, bahwa pelatih ahli itu melakukan pendampingan kepada sekolah. Kemudian pengawas itu mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Adapun kepala sekolah, dia berkolaborasi dalam community of praktisi dengan kepala sekolah penggerak lain. Sama-sama berpikir, sama-sama melakukan sebuah kolaborasi untuk menemukan solusi-solusi agar mampu lebih aktif dalam melakukan proses perbaikan dalam hal kaitannya dengan sekolah penggerak ini. Kemudian kepala sekolah itu mendapatkan pelatihan manajemen dan instruksional leadership. Adapun komite pembelajaran guru itu dipilih oleh kepala sekolah untuk membantu pembelajaran guru. Kemudian komite pembelajaran guru ini juga menjadi fasilitator pembelajaran guru. Kemudian guru akan menggunakan platform pembelajaran mandiri guru, kemudian menerapkan prinsip mengajar dan penilaian yang efektif. Kemudian berikutnya itu murid, ya, murid akan menggunakan pembelajaran kompetensi holistik, pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi. Kemudian berikutnya itu proyek kokurikuler, itu lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum tentunya. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini bahwa sekolah penggerak adalah bagian dari ekosistem pendidikan. Di jangka panjang, semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak pada akhirnya. Walaupun pada saat ini, perlu saya jelaskan sedikit, walaupun pada saat ini pemerintah menetapkan sejumlah kabupaten kota, sejumlah sekolah-sekolah di level SMA, di level SMK, di SLB, kemudian ada juga di level SMP, di level SD, bahkan di level TK saat ini. Tetapi sesungguhnya itu hanya proyek awal, dan pada akhirnya pemerintah itu menargetkan bahwa dalam jangka panjang bahwa semua sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak. Di tahun ajaran 2021-2022 itu ada 34 provinsi, ada 110 kabupaten kota, dan ada 2.500 sekolah penggerak. Oke. Kemudian di tahun 2022, tahun 2023 itu bertambah menjadi ini tetap 34 provinsi tentunya. Kemudian ini sudah menjadi target pemerintah itu 250 kabupaten kota. Sekolah penggeraknya itu ditambah menjadi 10.000 sekolah penggerak. Di tahun ajaran 2023-2024
itu bertambah lagi. Kalau tadi 250 kabupaten kota, ini menjadi 514 kabupaten kota, dan sekolah penggerak itu menjadi 20.000 sekolah penggerak. Di tahun 2024, ajaran 2024-2025, itu masih 514, karena memang ini sudah tuntas ya, 514 kabupaten kota, cuma ditambah sekolah penggerak di sini semuanya, kalau tadi 20.000, ini dua kali lipat menjadi 40.000 sekolah penggerak. Di tahun-tahun berikutnya, ini XX dikatakan, artinya kan ini tahun-tahun berjenjang, jangka panjang terus. Ini penambahan jumlah sekolah penggerak memang tidak disebutkan, tetapi tentu akan terjadi penambahan-penambahan terus yang ditargetkan semakin banyak, bahkan persentasenya itu semakin meningkat, semua sekolah itu menjadi sekolah penggerak, bahkan di tahun-tahun berikutnya nanti, di tahun-tahun ajaran berikutnya, itu bisa saja 100% satuan pendidikan itu menjadi sekolah penggerak. Nah ini perlu penjelasan sedikit, di saat ini sudah ada sekolah penggerak itu di tahun ajaran 2021-2022, itu sebanyak 2.500 sekolah penggerak, di mana dalam 2.500 sekolah penggerak tersebut, sekolah PAUD itu sebanyak 316 sekolah, SD 1.089 sekolah, tingkat SMP itu 546 sekolah, sedangkan tingkat SMA itu 374 sekolah, dan yang terakhir SLB itu sebanyak 175 sekolah penggerak. Nah, apa manfaat untuk pemerintah? Nah, ini perlu kita ketahui, sudah diterapkan sekolah penggerak, sudah dicanangkan, bahkan sudah dijalankan sebagai sekolah penggerak. Apa sih manfaat untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi, juga pemerintah kabupaten kota? Apa manfaat yang ingin didapatkan? Bahwa manfaat untuk pemerintah daerah itu meningkatkan kompetensi sumber daya satuan pendidikan, kemudian membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, kemudian efek multiplier dari sekolah penggerak itu ke sekolah-sekolah lainnya. Pengimbasan lah bahasa lain, kemudian mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah, kemudian peluang mendapatkan penghargaan sebagai daerah penggerak pendidikan, dan menjadi daerah rujukan praktek baik dalam pengembangan sekolah penggerak. Ini sebenarnya yang ditargetkan oleh pemerintah, oleh kementerian dengan program sekolah penggerak ini. Targetnya bagaimana caranya ke-6 item yang disebutkan ini, bahkan bisa juga manfaat-manfaat lainnya nanti didapatkan, tapi paling tidak ini adalah suatu hal untuk mempercepat lajunya proses pendidikan, pengembangan-pengembangan, sehingga Indonesia itu bisa ke depan menjadi bangsa yang lebih maju, lebih mandiri, dan lebih efektif dalam sisi pendidikan, dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Nah, berikutnya itu manfaat untuk satuan pendidikan, bahwa manfaat untuk satuan pendidikan itu meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun 3 tahun ajaran. Itu ya, manfaat untuk satuan pendidikan. Saya ulangi, meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran, kemudian meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru, kemudian percepatan digitalisasi sekolah, kemudian berikutnya itu kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain. Berikutnya itu percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi satuan pendidikan, dan memperoleh tambahan anggaran tentunya ya, memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran kompetensi holistik. Oke, demikian. Terima kasih kepada kita semua sudah menyimak penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu pengetahuan kepada kita semua, dan tentunya para penggiat pendidikan itu perlu memahami dengan baik terkait dengan konsep-konsep ini, sehingga pada akhirnya sebagaimana target rencana pemerintah, semua sekolah nantinya itu akan menjadi sekolah penggerak tentunya. Baik, demikian saja penjelasan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian, dan mohon maaf kalau ada keterbatasan dan kekurangan dalam penjelasan saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.